وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw usalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya Rabbi zidni ilma wa zidni bi rizqi wa barik li lima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi wujudihim waj'alni waliyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal bi'al ya qaiman ila zawal ya mubdian ila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatati hafizahullah, saudaraku, bapak-bapak ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus kita haturkan kepada Allah dengan betapa luar biasa nikmat mengalir dalam hidup ini. Maka semestinya juga mengalir dari diri kita, dari jiwa kita. Hadirin hadirat, rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin minimal itu rasa syukur kita kepada Allah adalah tak boleh lepas dari kisah hidup kita selalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat kita di hari-hari akhir ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah melanjutkan kajian kita tentang Israel pasti kalah. Kemarin saya lupa ya, kemarin sampai di mana saya lupa, tapi coba saya ulang sedikit. Seingat saya kemarin menjelaskan ada 3 kata yang harus dipaham, betul nggak ya? Yaitu Bani Israel, kemudian Yahudi dan Israel di sini. Yang ternyata itu berbeda, baik dari aspek istilahnya sendiri maupun dari aspek historial sejarah. Itu berbeda. Bani Israel itu terdiri dari 2 kata, Bani dan Israel. Bani sederhananya adalah anak-anak yang memiliki genealogi ke atas, itu Bani lah. Meskipun tidak secara langsung. Misalnya ada orang namanya Hasan, punya anak, punya cucu, punya cicit. Nah, jenengan misalnya, maka jenengan bisa menisbatkan kepada yang Hasan. Disebutlah jenengan Bani Hasan. Padahal jenengan sama Hasan ini dua orang. Karena itu kita pun bisa dinisbatkan dengan Adam alaihissalam. Karena kita sama Allah sering dipanggil dengan apa? Bani Adam, anak-anak Adam. Itu Bani Israel. Itu bermula dari Nabi Ibrahim. Ingat ya? Kemarin saya sudah berkisah. Gak saya tulis ya kemarin ya. Ini sekarang masih ingat ya? Nah, Nabi Ibrahim itu nikah sama siapa? Sarah ya. Sarah atau Sarah. Punya anak namanya Ishak punya anak? Loh, yang nggak mungkin dong. Ishak kan laki-laki. Ishak punya istri, baru punya anak. Jadi yang punya anak Ishak apa istrinya? Istrinya. Siapa istrinya Ishak? Istrinya Ribka atau Ribko atau Rabko?
Rasul punya kakak namanya siapa? Laban. Laban pergi ke Madura menjadi Laban. Laban punya anak berempat perempuan. Ini saya ngambil pendapat yang begitu ya. Ada menyatakan 2 anak perempuan, yang 2-nya adalah pembantu dari 2 anak perempuan. Pastinya siapa saja? Lea, Rahil, Zulfa atau Zulha, terus Bilha atau Belha. Anak Ishak dari Ribkah namanya siapa? Anak Ishak dari Ribkah namanya siapa? Ishak punya istri namanya Ribkah. Anak Ishak dari Ribkah namanya Yakub. Yakub nikah sama anak-anak Laban, keponakan istrinya, keponakan ibunya. Dari Lea lahir siapa? Ruben, terus Simon atau Samun, Levi atau Lawi, yang keempat Zebulun, yang kelima Yahuda, bukan Yahudi, Yahuda. Oke, yang keenam Ibrahim atau Ishak. Terus nikah lagi dengan Rahil, artinya Lea, dapat 2 anak, Yusuf sama Benyamin. Terus nikah lagi dapat adiknya Bilha atau Bilha dulu, Bilha dapat anak sama Bian atau Bion, Bian atau Bion, bukan Bian, kalau Bian perempuan, dan atau Bion, kalau Bian versi perempuannya, dan Naftali, dan Naftali. Kemudian kalau kita dengan Zulha namanya apa? Oh Bilha, tadi Zulha, Bilha, Zat, Gad, dan Asyir. Tahu tak apa lah pokoknya, tak terlalu mengaruhi iman juga. Yang penting anak Yakub adalah ada 12. Nah, anak-anak Yakub ini lalu yang disebut dengan Bani Yakub. Karena Yakub ini ahli ibadah, sehingga dikenal sebagai hamba Allah yang taat. Hamba Allah dalam bahasa Ibrani adalah Israel. Sehingga anak-anak Yakub seringkali disebut Bani Israel. Dan di dalam Al-Quran ketika disebut Bani Israel, di dalam Al-Quran ketika disebut Bani Israel, itu kadang baik, kadang buruk. Oke, sampai di sini Yahudi ketahuan? Yahudi ya, Yahudi ketahuan? Belum. Dari Levi nanti lahir anaknya sampai Musa alaihissalam. Nah di zaman Musa inilah kemudian Bani Israel disebut dengan Yahudi. Satu kelompok yang selalu membantah Nabi Musa, satu kelompok yang selalu berkhianat dengan Nabi Musa, satu kelompok yang selalu gak puas bahkan sampai mau membunuh Nabi Musa dan seluruh nabi-nabi yang lainnya setelah Nabi Musa. Kelompok ini yang kemudian dinisbatkan kepada Yahuda sehingga menjadi Yahudi. Baru itu di zaman Nabi Musa. Kalau inilah Nabi Musa ini ada di Mesir, kemudian eksodus ke mana? Ke Palestina. Masuk di Palestina tidak di zaman Nabi Musa, tapi di zaman Nabi Musa itu. Berarti Yahudi ini nanti terus ada dari sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad sampai kemudian sekarang. Yahudi itu sudah kita ketahui, ternyata di Al-Quran kalau disebut Yahudi selalu negatif. Kalau disebut Yahudi selalu negatif.
Dan Yahudi ini akhirnya terbagi terbelah menjadi dua. Ada Yahudi yang ortodoks dan ada Yahudi yang mendukung sebuah gerakan di mana seluruh migrasi atau seluruh pengungsi Yahudi harus kembali ke Palestina yang kita sebut dengan Zionis. Yahudi yang mendukung Zionis inilah disebut Israel. Israel ini tidak ada di Al-Quran. Israel sendiri Pak, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Al-Quran. Yang ada itu Bani Israel sama Al-Yahuda itu ada di Al-Quran. Israel itu baru muncul itu sekitar abad 17-an ketika muncul gerakan namanya Zionis, di mana gerakan Zionis ini ingin mengembalikan semua pengungsi-pengungsi Yahudi di seluruh dunia masukkan ke Palestina. Nah, gerakan ini gerakan Zionis. Nah, supaya mereka sangat gembira masuk ke Palestina, maka diiming-imingi oleh gerakan Zionis, kelompok gerakan Zionis kepada seluruh pengungsi Yahudi di dunia mau menegakkan sebuah negara yang disebut dengan Israel. Kenapa disebut Israel? Karena dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Di mana di zaman Nabi Daud, Yahudi itu berkembang pesat karena Nabi Daud punya kerajaan besar, yaitu kerajaan Yahudi yang menguasai dari mulai Mesir, Sungai Nil sampai Irak, Efrat. Karena itu kemudian bendera Israel menjadi berwarna putih, selera biru di atas dan selera biru di bawah. Tengah-tengahnya Star of David. Star of David itu maksudnya adalah bintang Nabi Daud alaihi salam. Itu Bapak tahu nggak itu makna bendera ini? Makna bendera itu saudara penempatan Nabi Allah. Bisa kabarin ya, saya tak bisa. Jadi selera biru di atas itu Sungai Nil, selera biru di bawah itu Sungai Efrat, di tengah-tengah itu Nabi Daud. Jadi memang mereka bercita-cita mengembalikan negara Israel itu menguasai Mesir sampai Irak. Jadi Mesir itu apa? Jadi di tengah-tengah itu, di tengah-tengahnya Israel, ke arah sebelah kanan ke atas sedikit itu ada Mesir, atau sebelah kanan Mesir, terus sebelah kanan saya, kiri saya, kanan saya itu Irak. Jadi membentang dari kiri dan barat itu yang tidak dikuasai ini. Itu saudara pada itu cita-cita. Maka Israel, istilah Israel itu baru muncul di era abad 17-an ketika muncul gerakan yang biasa disebut dengan gerakan Zionis pada itu. Sampai di sini paham ya, ada istilah dari Israel, ada istilah Yahudi. Nah, Yahudi ini Yahudi ortodoks sama Yahudi yang Zionis itu disebut Israel. Beda. Bahkan Yahudi ortodoks ini terkadang membela kaum Palestina. Bahkan Yahudi ortodoks ini kadang juga diintimidasi sama Zionis. Contohnya ada di sini. Selama ini bisa muncul gak? Oh, gak bisa muncul. Dapat tuh lihat bergambar era tahun 60-an. Gak ada suara. Saya dapat. Itu Yahudi ortodoks. Ini pasukan Israel. Itu Yahudi semua. Itu Yahudi. Kalau sudah pakaian kayak itu namanya rahim.
rahim ini membela perjuangan Palestina. Mereka sudah bersyukur dikasih tanah di Palestina. Mereka Yahudi ortodoks, tapi Yahudi yang Zionis itu menentang. Itu satu contoh. So, saudara berempati bahwa kembali ke tema kita materi kita. Kalau ibu sudah paham, kalau ibu sudah paham apa itu Bani Israel, apa itu Yahudi. Jadi Yahudi itu baru muncul di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yahudi ini munculnya di mana? Di Mesir. Tiba-tiba mereka berada di Mesir. Ceritanya panjang, sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kan sudah ceritanya ya. Nah, sudah zaman Nabi Yusuf. Nah, kemudian bergerak ke Palestina dan akhirnya masuk ke Palestina. Nah, apakah kemudian ketika disebut di dalam Al-Quran istilah Bani Israel dan ternyata itu juga itu buruk bukan di Al-Quran, berarti yang dimaksud oleh Al-Quran Bani Israel itu siapa? Kan saya tadi berkata kepada ibu ada 3 istilah, Bani Israel, Yahudi, dan Israel. Bani Israel itu disebut di Al-Quran itu netral juga. Kadang positif, kadang negatif. Kalau Yahudi itu udah pasti apa? Negatif. Disebut al-Yahudi dalam Al-Quran itu pasti negatif. Israel itu baru muncul di era modern abad 17 dan itu negatif. Karena ada gerakan Zionis yang ingin menjajah Palestina. Oke, kalau itu paham, saya ingin tanya, ketika di Al-Quran dibahas istilah Bani Israel, tapi kontennya dulu berarti yang dimaksud siapa? Yang dimaksud siapa? Yahudi, paham ya? Ketika di Al-Quran disebut Bani Israel, misalnya kalau contoh, nanti akan kita bahas tentang kehancuran Bani Israel. Kehancuran Bani Israel itu negatif atau positif bagi Bani Israel? Negatif kan? Buruk kan bagi Bani Israel? Berarti yang dimaksud Bani Israel itu yang hancur itu siapa? Yahudi. Kalau di breakdown lagi, yang dimaksud Yahudi Zionis. Pak, berarti Israel dalam arti negara. Bisa didengar ini. Oke, satu. Kalau ini Bapak sudah ngerti, saya ditanya untuk mengasah ke pemahaman bagaimana. Apakah Bani Israel itu Yahudi? Apakah Bani Israel itu Yahudi? Apakah Bani Israel itu Yahudi? Apakah Yahudi itu Bani Israel? Yes. Paham ya? Oh, Yahudi tidak pasti Bani Israel. Tapi Bani Israel itu Yahudi. Baik itu? Paham. Kisahnya sebenarnya kan yang kita itu mereka akan saya juga lupa. Mereka selalu berdoa. Israel, kalau Israel saya bicara siapa? Yahudi atau Bani Israel yang dulu. Israel Zionis di sini saudara. Itu sebenarnya ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka paham mereka akan dikalahkan. Dari mana mereka tahu dan mereka paham bahwa mereka kelak akan dikalahkan oleh kaum muslimin? Karena mereka percaya sama nubuatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya sama nubuatnya Nabi. Di mana Nabi menubuatkan memberikan ramalan lewat wahyu Al-Quran dan lewat hadis-hadis beliau bahwa Yahudi nanti dalam hal ini Israel itu akan mengalami kekalahan yang sangat total dengan kaum muslim. Dan mereka percaya. Sehingga setiap ada letupan sedikit saja pun, Pak, itu sudah langsung ketakutan. Oh, ini mungkin khawatir ini nubuatnya Muhammad Nabi yang selamat. Jadi mereka
Nah pertanyaannya, di mana ada yang membuat tentang kehancuran kaum Yahudi tersebut? Dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai 8 yang paling tebal. Belum masuk. Mari kita coba masuk saudaraku. Yang pertama ayat berapa? Ayat 4. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'tuna 'uluwan kabira. Di situ Allah berfirman, apa tadi? Wa qadayna ila bani Israil, dan kami tetapkan ayat 4. Wa qadayna ila bani Israil, kami tetapkan nasib dan takdir Bani Israil fil kitab, di Lauhul Mahfuz atau di Taurat, di Lauhul Mahfuz yang terbaca di Taurat. Apa takdirnya tidak? Apa nasib mereka? La tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'tuna 'uluwan kabira. Bani Israel. Tadi yang dimaksud sama di sini Bani Israel? Yahudi, ya kan? Yahudi, Israel, kalian akan melakukan kerusakan 2 kali. Oh cuma 2 kali? Di rumah kita kok cuma 2 kali? Kan mereka hidup berabad-abad. 2 kali itu yang paling besar. Kalau yang kecil-kecil nggak itu kerusakan mereka lakukan 2 kali. Wala ta'amna 'uluwan kabira, dan dengan 2 kali kerusakan itu kalian melakukan apa? Kesombongan dan merasa hebat, merasa kuat dengan kesombongan yang besar. Sampai di sini apa takdirnya mereka? Di Lauhul Mahfuz apa takdirnya mereka? Melakukan apa? Kerusakan berapa kali? 2 kali. Bu, ada teori sosial. Setiap ada kerusakan, itu biasanya dimulai dari kekuatan dan kekuasaan yang besar. Kalau ada kekuatan dan kekuasaan yang besar yang tidak terkontrol, akan melahirkan apa? Kerusakan yang besar. Bisa diberi teori ini. Jadi kalau ibu mengerti bahwa Allah berkata tentang takdirnya Bani Israel, yaitu Israel, bahwa mereka akan melakukan kerusakan 2 kali, seolah Allah masih tahu kepada kita bahwa mereka kelak akan memiliki kekuatan dan kekuasaan 2 kali yang besar. Paham ini? Karena kan teorinya kerusakan itu muncul setelah ada kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki. Bisa dimengerti? Kalau teori ini bisa dimengerti, mari kita coba lanjut teori berikutnya. Kalau sudah muncul kerusakan, maka Allah akan menghancurkan kerusakan itu. Berarti nanti Allah akan menghancurkan mereka berapa kali? Berapa kali? 2 kali, karena kerusakan yang muncul itu 2 kali, maka Allah akan menghancurkan kepada mereka yang telah melakukan kerusakan itu Bani Israel itu juga 2 kali. Paham sampai di sini? Baik, kita mulai kisah saudara pada Allah. Kan ada pertanyaan, kapan pusat kerusakan yang pertama dan kapan pusat kerusakan yang kedua? Kapan pusat mereka punya kuasa yang hebat, kuasa yang kuat sehingga sampai melakukan kerusakan yang pertama, dan kapan mereka memiliki kekuatan dan kuasa yang juga hebat sampai melakukan kerusakan kedua? Kan begitu nih. Halo, saya pelan-pelan bisa dengar ini ya. Halo, Ibu, Pak. Masya Allah. Itu biayanya 2 semester sampai ini 2 menit paham. Oke, alhamdulillah. Baik, kapan kerusakan yang pertama terjadi? Berarti pertanyaan, kapan mereka punya kekuatan kekuasaan yang bisa sampai melakukan kerusakan yang besar? Yang pertama, semua dimulai dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu jaminnya Yahuda. Yahuda ini, kemarin kan saya cerita kan, Yahuda ini suka perempuan bla 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 macam itu kan ya. Oke, nanti dari Nabi Daud ini Masya Allah pernah membantu raja yang bernama Tolut, raja dari Israel yang wajib yang adil, namanya Tolut, melawan siapa? Tolut melawan Jalut. Daud itu salah satu pasukan Tolut. Akhirnya
menggunakan kata pel bisa mengalahkan sendirian Nabi Daud itu Jalut, sehingga Tolut kagum sama siapa? Nabi Daud. Kebetulan Tolut gak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan. Akhirnya Daud dinikahkan dengan anak perempuan Raja Tolut. Karena Raja Tolut makan apa? Sing terus menantu siapa? Nabi Daud. Apalagi Nabi Daud punya mukjizat, setiap besi yang disentuh itu meleleh, sehingga kekuatan kerajaan Nabi Daud itu sangat luar biasa besar, membentang dari Mesir sampai Irak, membentang dari sungai Nil sampai Eufrat yang ada di Irak. Lebih kuat lagi kerajaan Nabi Daud ketika Nabi Daud mati, lahirlah putra yang bernama Sulaiman bin Daud. Lebih hebat lagi karena bisa menguasai bangsa ditambah kuat kerajaan Nabi Sulaiman. Namun ini berarti Yahudi punya negara, Yahudi punya kerajaan di zaman dia bang. Nabi Sulaiman puncaknya. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia tahun 922 sebelum Masehi, digantilah rajanya. Nah, raja Nabi saat itu sinagog tempat ibadah Yahudi itu saudara Eva dengan Allah sepi. Nah, karena dia punya kuasa raja besar kan, akhirnya tadi itu dia yang melakukan kerusakan juga besar. Akhirnya karena dia raja, dia merintahkan supaya rame tempat ibadahnya itu dibuatlah tempat ibadah di sebuah tempat khusus, ada kadesot, ada kadesi. Kadesot itu pelacur perempuan, kadesi itu pelacur laki-laki, berbulu, dan ada yang mengatakan LGBT, yaitu biseksual. Akhirnya banyak yang ada di tempat ibadah itu, tapi bukan untuk beribadah, untuk melakukan perbuatan asusila di tempat ibadah. Itu kerusakan yang besar, dan itu berpuluh-puluh tahun. Ditambah kemudian muncul ada nabi dipateni sama raja ini, sama kerajaan besar yang warisan dari Nabi Sulaiman. Haikal Sulaiman masih ada, karena itu mereka masih kuat. Maka apa yang terjadi? Teorinya tadi, kalau kerusakan yang pertama sudah muncul sampai nabi-nabi bodoh dipateni, maka muncullah apa? Kehancuran yang pertama yang diutus oleh Allah. Lanjutin ayatnya itu, "Fa'idza wa'dulahuma wa asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilal." Ayat yang kelima. Maka kata Allah Rabbul Alamin, kalau kerusakan pertama sudah datang nih, maka janji pertama menghancurkan kerusakan pertama pun akan datang. Ya asna alaikum ibadah lana, maka kami akan kirim kepada mereka pasukan kami uli ba'sin syadidin yang memiliki kekuatan luar biasa, majazu ilalatiyah, yang masuk ke rumah-rumah mereka untuk materi mereka orang-orang Yahudi. Kalau disimak, kapan itu kejadiannya? Kan begitu. Nah, ini ulama berbeda pendapat, tapi saya mengambil dan mensinkronisasi secara kronologisnya. Dimulai dari pasukan Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Itu menghancurkan kerajaan Yahudi. Saking hancurnya pun sampai Haikal Sulaiman itu berantakan. Pasti langsung berantakan dengan tangan. Sehingga Haikal Sulaiman ini, yang bilangnya Haikal Sulaiman inilah yang kemudian jadi akar persoalan sampai sekarang. Nanti akan jadi kalau waktu itu begitu. Jadi saudara yang saya kata dengan Nabi apa yang terjadi? Kemudian hancur. Nah, hancur. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi kan tidak punya kerajaan, pergi ke sana kemari, mengungsi, takut sama pasukan Nebukadnezar. Sampai kapan mereka itu mengungsi tidak punya negara? Ternyata bukan setahun, 2 tahun. Ayat kelima ini wakana waktu makula di ayat 15, dan ini pasti akan terjadi. Itu terjadi berapa? Pertama dijajah sama Nebukadnezar, kemudian dijajah sama Romawi,
sampai menjelang lahir Nabi Isa alaihissalam. Makanya ibu, Pak, pas waktu zaman Nabi Isa disalib oleh siapa? Kan oleh kerajaan tentara Romawi itu. Penyaliban itu di bukit. Ada bukit itu bukit tengkorak kalau bahasa Indonesia. Saya tahu bahasa Indonesia. Bukit tengkorak itu ada. Itu orang-orang Kristen pasti tahu bukit itu bukit yang dekat situ. Itu sebenarnya bukitnya bukan Romawi, itu eksekusi orang-orang yang apa namanya yang berontak kepada atau yang melanggar aturan Romawi. Itu satu. Dan ibu tahu bahwa sesungguhnya mereka kerjasama sama orang Yahudi yang gak mau munculnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau dijajah sampai kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak punya negara sejak Nebukadnezar itu. Nebukadnezar itu sebelum Masehi itu setelah Nabi Sulaiman. Maka punya negara itu tampuk ke sana kemari sampai dahulu apa yang terjadi sampailah kemudian di zaman Nabi Muhammad, di zaman Sayyidina Umar atas bisikan orang-orang Kristen supaya Yahudi tidak boleh ada di Jazirah Arab. Waktu diusir, pergi ke sana kemari tidak punya negara. Sampai lagi abad-abad yang baru, abad 15, abad 16, abad 17, itulah sebuah gerakan yang disebut dengan tragedi Holocaust. Dan kita bisa tragedi Holocaust itu tragedi Holocaust itu tragedi di mana orang Eropa, terutama orang-orang Nazi, membunuh satu persatu orang Yahudi. Makanya ayat 5 tadi, fajar semuanya adalah golkar nawang dan makmurah, maka pasukannya akan masuk rumah orang Yahudi dan pasti terjadi. Itu puncaknya adalah Holocaust. Di zaman Nazi tidak ada Yahudi dipakai, tidak ada Yahudi dibunuh. Banyak fenomena seperti itu. Dan tragedi Holocaust ini sekarang dibukakan oleh Yahudi sendiri. Kenapa? Yahudi lagi bekerja sama Eropa sekarang orang modern. Padahal dulu orang Eropa nggak seperti. Siapa yang menyelamatkan Yahudi itu dari tragedi pembunuhan yang besar-besaran pada Yahudi itu? Orang Islam sendiri, yaitu kekuasaan Turki Utsmani. Sama Turki Utsmani dikasih tanah. Yahudi nggak usah kemana-mana deh, saya kasih tanah. Dikasih tanah di sebuah wilayah, wilayah. Di situlah Yahudi hidup bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sampai sekarang. Istilah Rondo, hingga arti Rondo. Ternyata pada tahun 1897 itu tokoh Yahudi yang juga merupakan tokoh gerakan Zionis mendatangi Kesultanan Turki Utsmani yang pada waktu Sultannya Abdul Hamid kedua untuk meminta secuil tanah dari Palestina. Dan itu ditolak mentah-mentah oleh siapa? Sultan Abdul Hamid. Ya, itu. Dan ada suara saya. Oh, bisa. Ini rasanya nggak bisa. Rasanya nggak bisa. Ini suaranya sini. Harus dari coba perhatikan, kita mulai. Ini tidur saja. Ini Sultan Abdul Hamid kedua. Bisa baca. Ini tidur saja. Ayat ini diwaca. Ini Zionis. Dia pilih tanah di Yerusalem.
di Rusia dan Romawi, Yahudi apa sih? Di aniaya dan dijual. Itu artinya kerajaan Turki Utsmani, dihormati Yahudi. Tapi yang kalau yang dibina adalah Kesultanan Turki Utsmani nama orang-orang itu. Ini dalamnya ada genetik. Nanti saya jelaskan kekuatan ekonomi yang luar biasa dahsyat. Berani dia menjamin membayar utang Turki Utsmani 140 juta, tapi waktu juga Yahudi. Padahal Turki Utsmani itu besar, harga itu masih besar. Nggak mau. Alasannya ini menjadi bagian Utsmani dan tidak ingin menjadikan negara. Tapi kesultanannya bukti bahwa mereka ingin menjadikan negara bagian. Ini buktinya. Yaitu bendera Israel. Dan prediksi Sultan Abdul Hamid kedua juga mereka akan menjadikan negara. Ini kan masih 18 tahun itu. Jadi ini tahun berapa tadi sudah? Oke. Oh, iya. Dia diusir, tapi tahun 1924 itu saja 1897 tahun 2024 dituliskan kembali mengatakan surat pemecatan terhadap Sultan Abdul Hamid kedua. Kok bisa seperti itu takdirnya? Takdirnya siapa? Takdirnya Yahudi. Lihat ayat yang ketujuh, lihat ayat berapa? Yang ketujuh. Itu disebutkan sama Allah di ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh itu apa? Ayat kenapa? Sumpah wajadna nahmudulkan Allah alaihi. Kemudian kami kembalikan kepada kalian. Kalian siapa? Bani Israel. Apa yang dikembalikan? Kekuasaan. Karena dia hancur, tidak punya negara. Kalau satu saat kami akan kembalikan kerajaan kekuasaan kepada kalian untuk mengambil beritahu amalnya di Allah ini, dan kami buat kalian memiliki harta yang berlimpah dan keturunan yang banyak. Wajah Allah maksa orang dan kami jadikan kalian wahai Bani Israel
Israel maksudnya kekuatan kelompok yang besar di zaman itu. Dan itu sudah terjadi saudara di sana. Pada tahun 1914 terjadi perang dunia pertama. Kebetulan Turki bergabung sama Jerman. Jerman kalah, akhirnya Turki pun turun kalah. Semua wilayah Turki ditutup. Dan diantaranya diberikan kepada Inggris sebagai sekutu perangnya, sebagai lawan sekutunya, lawan perangnya, Inggris, Rusia, Amerika, maka diambil alih oleh Inggris Palestina atau Yerusalem. Nah saat itulah kemudian tahun 1122 orang-orang Yahudi minta lagi ke Inggris. Sebenarnya sama Inggris pun tidak dikasih semua, dikasih sedikit Yerusalem. Tapi sejak tahun 22 itu seluruh pengungsi yang itu datang semua, datang ke Palestina sedikit demi sedikit, sehingga membuka perumahan-perumahan baru, menggeser orang-orang, dan sampai muncullah tragedi namanya Nakba tahun 1948 mendirikan negara Israel. Dan sejak itulah kekuatan yang kedua dimiliki oleh Israel. Kemarin istri saya bilang, Mas, nggak lihat di TikTok apa? Ada film yang dikomentari dulu sama orang-orang Yahudi, namanya Farha Takabito, Farha. Katanya ada di Netflix. Dicari di Netflix tidak ketemu, tapi di handphone, Netflix dan di handphone itu muncul. Coba cari di internet, ketemu dalam Farha. Dan saya sempat nonton dalam Farha itu, masya Allah, mengerikan sudah, mengerikan. Silakan tonton di itu rekomendasi dari saya, tonton dalam Farha di internet banyak. Itu mengerikan buah bagaimana Bali dibunuh, bagaimana perempuan dibunuh pada waktu mendirikan apa? Negara Israel pertama kali sejak tahun 48. Sedikit demi sedikit wilayah Palestina diambil sampai tahun 2007 negara Israel sudah besar sampai sekarang tinggal yang ada di Gaza itu. Gaza itu dari Palestina. Sekarang mau diambil dan direbus dari dan ini kerusakan yang kedua. Kalau sudah terjadi kerusakan kedua, maka Allah akan memutus pasukan kedua kalinya untuk menghancurkannya. Kapan itu? Mungkin bisa jadi sekarang dengan Hamas atau beberapa tahun yang akan datang. Yang jelas orang-orang Israel ketakutan banget. Seperti itu takutnya mereka tidak hanya mengandalkan pasukan mereka sendiri, tapi mereka mengandalkan pasukan dari luar, yaitu dari Amerika, bahkan mengandalkan pasukan bayaran untuk menghadapi pasukan pejuang Hamas. Itu saudaraku, masih ada satu sesi lagi, insya Allah akan kita coba bahas, karena saya harus bergerak ke Sidoarjo. Ada pertanyaan?